Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 469. Saya minta maaf untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda dengan cara ini. Lin Yu melirik Li Qianying di ranjang rumah sakit dengan kebingungan, lalu menghidupkan telepon sesuai dengan kata sandi yang Li Qianhui katakan padanya, membalik-balik album, dan menemukan album bertanda Tuan He, dan mengkliknya. Menemukan bahwa itu adalah video, Lin Yu langsung mengklik videonya. Halo, Tuan He. Videonya sangat sederhana, ini adalah video selfie Li Qianying, namun saat merekam, Li Qianying secara khusus menggulung rambut panjangnya, mengenakan seragam pramugari, mengecat riasan halus di wajahnya, dan menyapa dengan manis. Ketika Lin Yu melihat gaunnya, dia merasa akrab, dan tiba-tiba teringat bahwa gaun Li Qianying persis seperti apa rupa Lin Yu ketika dia melihatnya di pesawat untuk pertama kalinya. Setelah memikirkannya, Lin Yu tersenyum dengan sadar, tetapi setelah bertahun-tahun, sepertinya kemarin. Bagaimana? Baik sekali. Kamu mungkin tidak lagi ingat saat pertama kali kita bertemu, tapi aku selalu mengingatnya. Li Qianying menurunkan seragam pramugari, mencubit tangannya di pinggangnya, dan berdiri tegak dengan satu kaki. Satu kaki agak bengkok, seksi dan menawan, dan berkata ke layar dengan main-main. Lin Yu tersenyum lembut, bagaimana mungkin dia tidak ingat. Meskipun dia telah melihat Jiang Yan dan Ye Qingmei, Li Qianying masih sangat luar biasa baginya, dan dia memiliki jenis hidup berdampingan yang lembut dari wanita tertua dan wanita kecil. Selalu perhatian padanya dan kepribadian perhatian, yang membuatnya terlihat sangat berbeda. Kemudian dalam video, Li Qianying mulai mematahkan jarinya dan dengan hati-hati meninjau beberapa hal yang terjadi setelah dia bertemu Lin Yu, dari pertemuan di bar, kenalan di pelelangan, hingga Lin Yu datang ke keluarga Li untuk merawat kakaknya. Dan masih banyak lagi. Setiap hal yang dia lakukan dengan Lin Yu, dia sangat berharga, dan dia bahkan mengingat banyak detail dengan jelas. Lin Yu terkejut, bertanya-tanya seberapa keras dia harus bekerja untuk mengingat detail kecil ini dengan sangat detail. Faktanya, apa yang tidak diketahui Lin Yu adalah bahwa hal-hal ini tidak harus dihafal sama sekali. Ketika Anda benar-benar menyukai seseorang, bagian-bagian dari masa tinggal Anda bersamanya adalah kenangan yang tak terlupakan, dan semuanya ada dalam hidup Anda. Ada. Setelah Li Qianying menghitung semua hal yang dia alami bersama setelah bertemu dengan Lin Yu, dia tiba-tiba melihat ke kamera dan tertawa sebentar, lalu berkata, Tuan He, setiap menit dan setiap detik saat kami bersamamu sangat senang, tapi saya menyesal hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Anda dengan cara ini. Hati Lin Yu bergetar ketika dia mendengar ini, seolah-olah dia telah dipukul oleh sesuatu yang hebat. Ketika Anda melihat video ini, saya tahu bahwa saat dalam hidup saya yang seharusnya datang akhirnya tiba, tetapi bahkan jika Anda tidak dapat menyelamatkan saya, Anda tidak perlu merasa bersalah. Anda telah cukup membantu saya, terima kasih biarkan hidupku bertahan begitu lama, dan terima kasih telah tinggal bersamaku begitu lama. Li Qianying memiringkan kepalanya dan tersenyum, berpura-pura santai, tidak peduli di mana atau di mana, dalam hatiku, kamu akan selalu seperti itu. Tuan Ho, yang Maha Kuasa. Jelas, Li Qianying mungkin telah mengantisipasi hari ini sejak lama, dan telah membuat persiapan mental bahwa suatu hari nanti, bahkan Lin Yu tidak dapat menyelamatkannya, jadi dia merekam video ini terlebih dahulu. Pertama, untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan Lin Yu mengucapkan selamat tinggal. Yang kedua adalah meringankan rasa bersalah Lin Yu, dan tidak ingin dia merasa bersalah karena tidak menyembuhkan dirinya sendiri. Lin Yu langsung memahami niat Li Qianying, dan matanya tiba-tiba memerah, bahkan sebelum hidupnya meninggal, Li Qianying masih sangat berempati dan masih memikirkannya dengan cara ini. Pak Ho, dalam film yang saya tonton, dikatakan,
setiap orang hanya bisa menemani Anda sebentar, dan cepat atau lambat mereka akan berpisah. Sayangnya, saya hanya dapat menemani Anda di sini. Terima kasih banyak, bisa mengingatku. Dalam video tersebut, mata Li Qianying berlinang air mata, namun ia masih berpura-pura santai, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu akan mengingatku, kan? Kalau begitu, sampai jumpa." Saat ini, mata Lin Yu di depan telepon juga meneteskan air mata. Dia bangkit tiba-tiba, membuang telepon ke samping, dan kemudian mengambil jarum perak, dan terus memberikan jarum Li Qianying sesuai dengan metode jarum yang sebelumnya dia pelajari melalui Guizhang Bagua, dengan lembut memutar ekor jarum dengan jari-jarinya. Menghabiskan usaha terbaiknya untuk mentransfer kekuatan spiritual di tubuhnya sedikit demi sedikit seperti tubuh Li Qianying. Tapi kali ini metode ini tampaknya telah kehilangan efek aslinya. Jarum Lin Yu telah digunakan untuk waktu yang lama, dan masih tidak berpengaruh. Wajah Li Qianying di ranjang rumah sakit tidak membaik sama sekali, dan napasnya secara bertahap menjadi lemah, seolah-olah lilin yang bergoyang tertiup angin terancam padam kapan saja. "Qianying, bersikeras bertahan. Tunggu lagi." Lin Yu bergumam dengan suara menangis, tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah. Tetapi bagaimanapun juga, kekuatan spiritual di tubuhnya terbatas. Dengan berlalunya waktu, wajah Lin Yu juga menjadi pucat, dan tubuh yang duduk di kursi juga bergetar. Sekarang dia, setelah meminum racun bunga aneh semacam itu, kekuatan spiritual di tubuhnya telah berkembang pesat, jauh lebih kaya dari sebelumnya. Tetapi bahkan saat ini, dia hampir memiliki semua kekuatan spiritual di tubuhnya sebagai milik Li Qianying. Di dalam tubuh, masih belum ada efek sama sekali. Dan dia sudah berkeringat deras, dan seluruh tubuhnya seperti hujan, basah dan transparan, terengah-engah, kekuatan fisiknya hampir habis, dan tangan yang memutar jarum perak akhirnya lemah. Menggeser ke tubuh Li Qianying. Pada saat ini, tubuh Li Qianying sedikit berkilau, dan itu jelas lebih rendah dari suhu tubuh normal tubuh. "Qianying, Qianying." Lin Yu dengan gemetar memanggilnya, dan meraba-raba dan meraih tangannya. Senyum Li Qianying muncul di depan matanya, dan hatinya dipenuhi keengganan, dan dia tiba-tiba merasa seperti anak panah. Li Qianying, yang sedang koma di ranjang rumah sakit, mendengar panggilan Lin Yu atau merasakan sakit Lin Yu. Jari manis tangannya yang dipegang oleh Lin Yu sedikit bergetar. Lin Yu terkejut, melihat ke atas, dan kemudian sangat tersesat. Li Qianying masih tidak berubah sama sekali. Napasnya menjadi sangat lambat sekarang. Dengan satu napas, orang normal bisa bernapas 3 atau 4 kali. Sebagai seorang penyembuh, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa ini adalah kedutan otot yang tidak disadari sebelum kematian. Tetapi sebagai teman Li Qianying, dia menganggapnya sebagai tanggapan Li Qianying padanya. Jadi meskipun dia sangat lelah saat ini, meskipun dia tidak bisa menahan untuk tidak mengayunkan kakinya ketika dia berdiri, dia masih terhuyung dan berdiri, perlahan-lahan mencabut jarum perak dari tubuh Li Qianying. Dia siap untuk mencoba tusuk kelima dalam metode jarum Dharma lagi, meskipun dia tahu itu tidak berpengaruh sama sekali. Karena pengobatan Tiongkok menekankan penggunaan Qi untuk mendorong akupuntur, Lin Yu menggunakan kekuatan spiritual tubuhnya untuk akupuntur kekaisaran ketika Li Qianying menggunakan teknik akupuntur ini. Tetapi setelah lemparan, kekuatan spiritual tubuhnya telah habis. Jadi rangkaian metode akupuntur ini murni digunakan untuk menembus, dan secara alami tidak akan memiliki efek sedikit pun. Ini seperti menggambar naga, tetapi hanya lupa mengklik mata yang paling penting, maka semuanya tidak akan memiliki vitalitas dan kelincahan sedikit pun. Tetapi mengetahui bahwa jarum suntik ini tidak ada artinya, dia masih ingin mencobanya. Dia tidak bisa mentolerir dirinya sendiri menyaksikan Li Qianying mati seperti ini. Lin Yu mengeluarkan jarum perak, dengan hati-hati menusuk masing-masing jarum tambahan di depan, lalu mengambil jarum panjang dan mengukur titik Tianjing di dada Li Qianying dengan tangannya. Kemudian, kulitnya tertegun, dan dia dengan cepat menusuknya.
Jarum panjang menusuk, dan kemudian tubuhnya lemah. Dia terhuyung-huyung, dan berlutut di tempat tidur, membiarkan kepalanya bertumpu pada sisi tangan Li Qianying. Tidak ada lagi kekuatan untuk bergerak. Sekarang dia telah menghabiskan sedikit kekuatan terakhir di tubuhnya. Mungkin dia bisa lebih atau kurang memaafkan dirinya sendiri atas meninggalnya Li Qianying. Seperti sebelumnya, setelah jarum Lin Yu menempel, darah di tubuh Li Qianying dengan cepat mengalir, dan tubuh kertas pucatnya tiba-tiba berubah menjadi merah muda. Lin Yu tersenyum pahit, mengetahui bahwa efek ini hanya sementara. Entah itu akan segera kehilangan efeknya, atau merah jambu akan menjadi merah atau bahkan ungu, dan tubuh Li Qianying juga akan bergerak-gerak. Tapi sekarang vitalitas Li Qianying sudah sangat rendah. Meski menyakitkan, rasa sakitnya tidak bisa kemana-mana. Lin Yu berpikir masam di dalam hatinya. Tapi setelah 2 menit, 5 menit, atau bahkan 10 menit, fenomena sebelumnya kulit menjadi merah dan ungu tidak muncul sama sekali, tapi terus menunjukkan warna merah jambu ini. Yang lebih aneh adalah bahwa nafas Li Qianying yang awalnya lemah perlahan kembali ke kecepatan normal. Lapisan tipis keringat muncul di dahinya, dan alisnya mengerutkan kening dari waktu ke waktu, tampaknya sudah menyadari dunia luar. Lin Yu melihat pemandangan ini tiba-tiba berubah, dan hatinya heran tak bisa dijelaskan. Kemudian dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan menggenggam pergelangan tangan Li Qianying. Kemudian matanya tiba-tiba melebar dan dia menemukan bahwa denyut nadi Li Qianying semakin berdetak. Lebih kuat. Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, terkejut dan senang, dan segera menopang tempat tidur untuk duduk, tetapi karena kakinya lemas, dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah sekali lagi. Aku tahu. Ternyata seperti ini, Lin Yu tidak merasakan sakit sama sekali. Melihat Li Qianying, yang vitalitasnya berangsur-angsur pulih di ranjang rumah sakit, matanya melebar menjadi hitam pekat, dan dia bergumam dengan penuh semangat. Otaknya dengan cepat mengingat teknik jarum dharma, dan tiba-tiba dia membuka kepalanya. Pada saat ini, dia benar-benar memahami esensi sebenarnya dari jarum kelima jarum dharma. Perawat. Lin Yu duduk di tanah, menopang tempat tidur dengan kedua tangan, menoleh dengan tiba-tiba, dan berteriak di luar pintu. Tidak lama sebelum itu, Li Zhenbei dan Li Qianjue di luar pintu sudah mulai dengan enggan memerintahkan tangan mereka untuk mempersiapkan pemakaman Li Qianying. Lagi pula, tidak peduli seberapa enggan mereka, tidak peduli seberapa menyakitkan mereka, mereka pada akhirnya tidak akan cocok dengan kekejaman realitas. Biasanya ketika Lin Yu mengatur jarum untuk Li Qianying, biasanya dibutuhkan lebih dari setengah jam untuk keluar. Tetapi hari ini Lin Yu telah berada di hampir 2 jam, dan masih tidak ada gerakan sedikit pun. Tidak ada keraguan bahwa Lin Yu tidak dapat melakukan apa-apa kali ini. Li Zhenbei tahu bahwa hal terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah membiarkan putrinya pergi ke tanah secepat mungkin. Perawat. Pada saat ini, panik dan suara bersemangat Lin Yu tiba-tiba datang dari bangsal. Hati Li Zhenbei dan Li Qianjue tiba-tiba tenggelam, dan air mata memenuhi mata mereka untuk beberapa saat. Mereka tidak perlu bertanya lebih banyak, mereka juga bisa menebak dari suara keras Lin Yu bahwa Qianying sudah pergi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.